Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rustam Effendi kebetulan bersama Mas Dipo Satria Ramli, putra dari almarhum Riza Ramli, ekonom senior yang sangat disegani di Republik ini. Begini Mas Dipo, ada pertanyaan sedikit dari saya dari tadi itu mengenai reshuffle kabinet. Iya. Kita akan fokus kepada Menteri Ekonomi yang baru tuh, Mas. Iya. Kalau yang lain-lain nanti menyusul belakangan, apalagi Budi Ari itu belakangan itu. Nah, menurut Mas Dipo ini dengan digantinya Sri Mulyani, diganti oleh Menteri yang baru ini, laki-laki ya, kayaknya Purbaya ya, Iya. gagah ya, orangnya sih gagah gitu kan. Menurut Mas Dipo ini kira-kira kedepannya itu bagaimana? Ekonomi Indonesia di tangan Pak Purbaya itu. Iya. Silakan Mas Ya, Dipo. mungkin yang pertama Bang, makasih. Yang pertama kayaknya emang kita perlu kasih waktu dulu ya mengenai Pak Purbaya ini. Yang kedua soalnya gimana pun juga memang beliau cukup lama sebagai birokrat dan juga sebagai chief economist di Dana Reksa. Dia memang lama di pasar modal. Ada yang bilang mungkin ekspertisnya bukan di fiskal gitu, tapi saya rasa kita perlu tunggu waktu dulu lihat gimana. Tapi emang kalau dari saya sendiri, saya kemarin sempat nonton wawancaranya. Kalau soal gaya bicara oke lah ya, mungkin anak ITB sih ya bebas lah gaya tengil gitu ya. Kalau ya cuman yang bikin saya mungkin agak kecewa atau kaget ketika dia bilang kayak saya ini hanya akan mengoptimalkan apa yang sudah dijalankan Ibu Sri Mulyani bertahun-tahun selama ini, gitu. Ya. Dan itu saya jujur aja sangat kecewa mengenai hal itu karena situasi saat ini bukan business as usual atau kondisi yang biasa aja. Karena kita ini udah dekat ke rentan krisis fiskal. Jadi menurut saya kalau dia cuma mengoptimalkan yang ada, ya sama aja sama Bu Sri Mulyani gitu. Ya kan dia jadi konsultannya Bu Sri Mulyani aja gitu harusnya. Kalau memang hanya mengoptimalkan gitu. Ganti mukanya doang gitu ya? Iya, maksudnya yang kita perlukan memang perubahan yang radikal gitu. Karena kan utang sudah terlalu banyak, pendapatan pajak negara juga turun gitu. Jadi saya rasa kalau hanya mengoptimalkan apa yang sudah ada kan itu hanya mengalokasikan beban belanja pemerintah ya kan, uangnya untuk apa aja, atau menaikkan pendapatan gitu. Karena sebenarnya cuma itu ya kan. Yang saya rasa kelihatan ya tanda-tanda yang dia mau lakukan adalah merealokasikan beban belanja ini. Tapi saya juga nggak tahu dia berani nggak bilang ke Pak Prabowo bahwa MBG atau Koperasi Merah Putih perlu dievaluasi gitu. Karena si anggaran pemerintah paling besar di sana gitu. Jadi kita mesti lihat, tapi saya jujur aja agak kecewa ketika dibilang saya hanya mengoptimalkan apa yang ada. Apalagi statement ini cukup meresahkan masyarakat bawahnya, akar rumputnya. Ya. Yang dia bilang apa tuh, pokoknya komentarnya nggak bagus lah buat dia. Pertama kali dia bicara gitu loh. Kayak agak kurang berempati sih, kalau itu memang betul ya. Dia bilang ini hanya sebagian orang concern ini. Saya rasa kalau masalah ekonomi, masalah perut hampir semua ya. Saat ini data-data Bank Dunia juga bilang lebih dari 2/3 Indonesia lagi miskin saat ini. Jadi saya rasa memang betul Bang Rustam kayaknya perlu sedikit empati ya pada kondisi dan cara berbicara. Kalau menurut Mas Dipo sendiri, kira-kira langkah-langkah taktis apa yang sangat cepat supaya negara ini lepas dari masalah ekonomi gitu? Kalau menurut almarhum Bang Rizal itu kan banyak cara gitu kan. Iya. Nah, kira-kira Mas Dipo apa nih? Andaikan Mas Dipo misalkan diangkatlah oleh Prabowo menjadi Menteri Keuangan gitu. Kira-kira langkah-langkah apa gitu loh sebagai anak muda yang mengamati situasi politik dan ekonomi hari ini untuk kepentingan rakyat? Karena setahu saya almarhum Riza Ramli itu selalu bicara ekonom itu yang penting keberpihakan terhadap rakyat. Gitu. Betul. Nah, kira-kira apa, Mas Dipo? Ya, jadi mungkin seperti yang tadi bilang, kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan. 2/3 orang Indonesia sudah miskin di saat ini. Ya kan, itu jumlahnya 194 juta orang ya. Jadi itu sangat banyak dan nggak main-main gitu jumlahnya.
Jadi apa yang perlu dilakukan kalau menurut saya tidak bisa hanya perubahan satu-satu aja. Jadi nggak bisa, oh kita ganti Menq gitu. Yang kita harus lakukan benar-benar reformasi ekonomi total. Ya kan, kalau dari sisi orang aja itu harus ganti semuanya. Jadi dari sisi Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Industri, SDM, karena sumber daya kita banyak. Dan benar-benar harusnya ada semacam blueprint nasional. Karena sampai saat ini kita tidak memiliki blueprint atau semacam rencana jangka panjang yang detail gitu. Jadi setiap kementerian tuh bekerja sendiri-sendiri saat ini. Jadi kementerian ini dia target apa jalan sendiri, kementerian ini jalan apa. Jadi agak ad hoc. Jadi agak kadang-kadang suka bertentangan makanya antara kementerian dan kementerian ini. Karena apa? Karena saya nyebutnya ini besar di makro, jadi besar di angka 8% gitu. Tapi apa nih? Sektor apa 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan? Jadi kalau saya boleh rangkum gitu, yang kita perlukan adalah reformasi ekonomi total. Reformasi total dengan blueprint yang benar. Ya kan, kalau saat ini terlalu jalan sendiri aja kementerian-kementerian, ada yang ngurusin ini, misalnya kemarin Bahlil juga soal LPG gitu, itu sejalan nggak sama pengurangan kemiskinan gitu. Jadi agak banyak yang kontradiksi gitu antara pemerintah. Tapi yang diperluin adalah visi nasional yang tunggal. Oke. Selanjutnya Mas Dipo, saya mau tanya ini, kemarin kan saya dapat baca juga ada 75 katanya, apa tuh perusahaan ya yang dilelang ya? Iya, betul. Nah, oleh negara gitu kan? Betul. Nah, ini kan sangat berbahaya kalau menurut saya kan? Betul, setuju Bang. Nah, Setuju, artinya Bang. ini bagaimana nih menurut Mas Dipo? Apakah melelang itu benar atau salah langkah-langkah yang diambil oleh rezim Prabowo gitu? Atau ada langkah-langkah lain menurut Mas Dipo selain melelang yang kita punya ini gitu? Iya, jadi kayaknya itu sudah strategi putus asa ya. Jadi pemerintah ngomongin mau ngelelang 75 blok migas Indonesia. Dan di sejarah Indonesia nggak pernah kita lelang 75 blok migas sekaligus dalam 1 tahun. Jadi ini benar-benar pertama kali dalam sejarah semenjak kita merdeka kita lelang langsung. Dan itu kelihatan sekali, pertama itu akan merugikan rakyat. Kalau dijual kayak kita kayak ngobrol kan, jadi kita nggak kayak oh ya ini bagus, kita matengin dulu, kita siapin dulu, nggak, semuanya dijual murah gitu terkesannya. Kayak nggak punya harga diri. Kayak nggak punya harga diri, Okay. ya kan. Dan juga apa ya, ini kan harga diri bangsa kita ya, blok-blok migas ini kan aset ya, ya kan. Dengan begitu banyak pengurangan ke pemerintah daerah gitu, saya rasa kebijakan ini tidak tepat dan kurang adil sebenarnya menurut saya, terutama buat pemerintah daerah ya. Gitu. Oke. Selanjutnya gini Mas, pengalaman saya diskusi dengan almarhum Rizal Ramli, karena saya juga sering ketemu Bang Rizal, sering ke rumah, sering ngobrol. Peristiwa 98 itu kan terjadi krisis moneter. Iya, betul. Tapi ketika perubahan presiden, rezim Gus Dur yang menjadi presiden, dan saat itu pula Bang Rizal dia ambil menjadi Menko. Betul. Nah, itu prosesnya begitu nggak lama gitu loh. Iya. Peristiwa ekonomi yang terjadi itu nggak lama. Betul. Krisis nggak lama udah naik sampai 6,5%. Iya. Nah, tapi hari ini kan sejak rezim Jokowi ini sampai 10 tahun ini terus makin susah. Ternyata Bang Rizal pernah ngomong sama saya, Rustam, kenapa zamannya Gus Dur ketika krisis moneter kita mampu bangkit dengan cepat? Nah, dia bilang salah satunya adalah karena sumber daya alam kita ini masih dikuasai oleh negara. Gitu. Betul. Jadi itulah yang membantu negara dalam masalah ekonomi saat itu. Tapi permasalahannya hari ini sumber daya alam itu udah dilelang yang 75 udah gila. Udah 75 itu bagaimana ini? Udah gila. Jadi saya menilai ketika terjadi krisis ekonomi, wah ini luar biasa, langsung ambruk total ini. Karena kita nggak punya cadangan gitu. Kira-kira gimana Mas Dipo? Ya, jadi betul sekali Bang Rustam untuk kontradiksi gitu. Jadi kita pas 98 itu kita krisis moneter. Moneter itu biasanya suku bunga, nilai tukar rupiah pas waktu itu kalau ingat. Nah, yang kita akan hadapi sebentar lagi ini adalah krisis fiskal. Kalau krisis fiskal itu karena manajemen yang buruk sebenarnya di pengelolaan uang, terutama soal utang. Ya kan? Jadi kalau kita sampai krisis fiskal, dan itu banyak yang bilang sudah dekat, itu kita keluar nggak bakal gampang. Kenapa? Karena masalahnya bukan masalah eksternal, lebih di kita, di keuangan pemerintah, ya kan. Dan betul sekali saat ini banyak sekali sumber daya alam dari tambang, dari emas, dari segala macam yang
ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diterbitkan, itu diperpanjang dengan mungkin menurut saya kurang benar ya. Seharusnya pemerintah bisa dapat hak lebih gitu. Jadi kita sangat rentan terhadap krisis fiskal, dan kalau ini kejadian abang benar akan sangat sulit buat keluar kali ini, jujur aja. Akan lebih sulit dibanding 98. Kalau 98 itu karena eksternal kan, jadi nilai tukarnya kita turunin dulu, udah sempet naik. Kita turunin dulu di zamannya Habibie, lalu di zaman Abang Rizal Ramli, zamannya Gus Dur, itu baru tuh ekonominya dibenerin. Jadi nilai tukar benerin, baru ekonominya turun, benerin. Itu pas itu dari minus 4,5% ke plus 3,5% gitu zamannya itu. Nah yang kali ini karena nilai tukar itu akan salah karena kita. Jadi kita ekonomi jebol dulu, baru nilai tukar itu jebol. Jadi akan sangat sulit buat membalikan keadaan ke depan. Oke, bicara soal utang ini, sebenarnya saya pribadi kasihan juga dengan Pak Prabowo gitu loh. Ditinggalkan negara ini kepada Pak Prabowo dalam kondisi ekonomi yang luar biasa sulit dan hutang yang sangat banyak gitu loh. Betul. Nah, bagaimana menurut Mas Dipo nih kira-kira penyebab hutang ini yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini? Untuk memperbaikinya, saya rasa Prabowo udah agak mendingan lah. Dia menjaring orang-orang yang terlibat menyimpan uang negara untuk pribadi gitu loh, dikumpulkan. Nah permasalahannya yang kita bingung juga nih, duitnya dikemanakan nih, duit hasil rampasan, rampasan hasil korupsi itu. Nah tapi satu hal lagi yang paling besar itu adalah Jokowi. Sampai hari ini Jokowi ini penyebab lah kerusakan bangsa ini dengan kasus-kasus korupsi yang katanya Victor Suryadi ada bunker di rumahnya. Itu kira-kira kita menyentil sedikit soal Jokowi. Kira-kira Jokowi wajib diadili atau bagaimana nih? Iya, paling nggak harus diadili ya. Soal keputusannya apa itu biar hukum yang menentukan lah ya. Cuma betul ada banyak kesalahan dari sisi misalnya proyek IKN yang tidak memiliki studi kelayakan ketika dibangun, beberapa proyek yang ugal-ugalan dan hutang. Itu ya betul, Pak Jokowi harus dikoreksi. Tapi saya perlu note juga Bang Rustam, di zaman Pak Prabowo, ekonomi kita juga belum optimal. Kayak contohnya misalnya Pak Erlangga, ya kan, Pak Erlangga itu Menteri Ekonomi. Beliau sendiri bukan lulusan ekonomi, beliau itu lulusan teknik, gitu. Jadi saya rasa timnya sendiri juga belum optimal, gitu di Pak Prabowo. Makanya kita cara-cara lama masih digunakan, seperti yang mungkin walaupun sudah berubah ya sekarang Kementerian Keuangan, tapi sebelumnya kita ada cetak uang beberapa minggu lalu. Ada beberapa hal yang menurut saya tidak optimal karena timnya itu belum komplit gitu, tim ekonominya menurut saya. Dan ini sangat serius ya Bang, menurut saya. Karena ekonomi itu tidak bisa dirubah dengan cepat gitu. Cara kebijakan apa gitu. Tapi kalau kita yang memimpin ekonominya Menko Perekonomian saja sudah salah orangnya, menurut saya sangat mustahil buat kita untuk naik ke 8%. Oh iya. Artinya saya melihat artinya gini, pengangkatan menteri-menteri ini banyak balas budi lah ya. Bisa jadi. Peristiwa Pilpres kemarin. Tapi kalau menurut saya memang segeralah Prabowo harus menyelesaikan masalah bersih-bersih. Kira-kira yang nggak pas, nggak cocok, ya udah dipindah-pindah atau dicopot-copotin aja, ganti orang-orang anak muda yang lebih pintar, cerdas dan hebat seperti Mas Dipo, kira-kira gitu ya. Kalau menurut saya gitu loh. Tapi insya Allah bener. Kira seperti itu. Mas Dipo ada tambahan lain Mas Dipo? Mungkin itu aja. Kayaknya soal ekonomi saya mau tambahin aja. Tadi baru ada Aliansi Ekonomi Indonesia. Itu berbagai macam orang akademik baru melakukan seruan kali ya soal masalah-masalah, terutama masalah ekonomi. Dan menurut saya banyak sekali poin-poin yang sangat valid, ya kan. Dan menurut saya Pak Prabowo harus melihat ekonomi ini hal-hal fundamental yang harus dikoreksi segera mungkin. Gitu. Pasti dong, harus itu. Harus itu. Dan itu mungkin ada baiknya dengan itu ada 7 tuntutan, desakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Apa tuh salah satunya Mas? Ada macam-macam. Mungkin yang pertama adalah soal transfer ke daerah. Itu yang agak besar karena transfer daerah itu kan cukup besar potongannya, hampir 25% kemarin yang efisiensi awal tahun. Dan karena pemotongan dana ke daerah itu, makanya banyak daerah itu akhirnya menaikkan PBB yang di Pati dan di lain-lain. Jadi ada mismanagement di situ. Ada juga soal membawa mungkin lebih akademik untuk beberapa kebijakan-kebijakan dan program-program. Gitu. Ada beberapa lah. Kalau menurut saya juga memang harus segera Prabowo, karena hari ini
masih banyak hari ini tambah banyak nih orang yang nggak bisa beli beras buat esok hari gitu. Betul, beras juga ada Jadi masalah. jadi Prabowo juga harus menjaga timnya supaya jangan terlalu terlihat bermewah-mewahan gitu loh. Betul. Lebih baik anggaran-anggaran tidak perlu itu dipotong, dialihkan untuk anggaran-anggaran ke rakyat kecil gitu. Kalau tidak, yang saya khawatirkan ini peristiwa aksi mahasiswa kemarin itu cukup membahayakan kalau menurut saya, Mas. Betul. Tapi alhamdulillah nggak terjadi sesuatu yang buruk buat Prabowo. Kalau menurut saya ada hal-hal yang sebenarnya bisa membuat Prabowo jatuh dengan cepat gitu loh. Ketika Prabowo ini kalau menurut saya tidak menjaga 9 bahan pokok. Iya, betul. Nah, ini kalau oligarki hitam bermain atau punya niat jahat atau Geng Solo punya niat jahat itu nggak sulit buat jatuhin Prabowo. Betul. Dengan menekan atau menghilangkan mengurangi aja jatah 9 bahan pokok itu, saya rasa rakyat dari pintu ke pintu udah marah. Betul. Ini harus diwaspadai oleh Pak Prabowo. Menurut Mas Dipo itu kira-kira kemungkinan itu terjadi nggak gitu dengan ekonomi yang sekarang kayak gini nih? Ini rakyat udah di bawah udah mulai marah-marah juga karena buat beli beras besok udah bingung nih. Iya, yang masalah beras ini benar-benar kontradiktif sih. Jadi dari pemerintah bilang, oh kita di inventory ada banyak persediaan di gudang, tapi kok di lapangan ini mahal banget beras. Nah, itu Ya penting. kan? Dan itu beras ya. Jadi mungkin kalau Abang Rustam ingat tahun 98 Abang kan bilang sembako ya. Sembako itu 9 bahan pokok itu diatur oleh Bulog tahun 98. Hari ini sebenarnya hanya beras yang diatur oleh Bulog. Sebenarnya bahan pokok lain itu tidak diatur. Makanya segitu banyak masalah, kemarin ada minyak goreng, ada apa. Jadi ini benar-benar pasar bebas yang bahan-bahan lain. Dan tadi Abang Rustam spot on banget analisa kalau misalnya memang itu bisa dipermainkan karena pemerintah tidak aktif intervensi beberapa tahun ini. Ya kan seharusnya kayak zaman dulu, Bulog itu aktif buat 9 bahan pokok. Dia kontrol kelebihan barang, dia ada permainan, dia sikat gitu. Jadi selalu aktif bermain. Tapi itu benar masalah yang sangat krusial ya. Berarti menurut Mas Dipo, Prabowo harus kembali ke seperti yang dulu untuk ya. Bulog ya. Untuk dikuasai itu 9 Memang, pokok itu. iya. Ya. Memang. Itu salah satu tuntunan si aliansi ekonomi juga. Iya. Bahwa partisipasi aktif gitu. Karena si ekonomi udah melihat, benar kata Abang, paling takut ini kalau si bahan-bahan ini dimainin. Minyak goreng apa segala. Oke, jadi intinya Mas Dipo memberi solusi kepada Prabowo, hati-hati terhadap 9 bahan pokok ya Mas. Betul. Kalau mau dijatuhkan tuh Prabowo gampang sekali dengan itu. Iya, betul. Ada oligarki hitam bermain sedikit aja mengunci ya bahan pokok ini, saya rasa Prabowo ini habis deh. Iya. Kita nggak mau seperti itu ya. Karena saya pribadi saya masih punya harapan pada Prabowo lah. Prabowo juga kawan baiknya almarhum Bapak gitu kan. Waktu meninggal pun udah hadir, Mas Dipo juga tahu kan ya. Kita jaga, semoga Prabowo bisa menjaga ini dengan bagus, kondisi ekonomi dengan bagus ya. Kalau memang dibutuhkan Mas Dipo siap bantu Pak Prabowo, insya Allah Mas Dipo ya. Walaupun muda tapi kemampuannya bisa lebih dari yang tua, kira-kira seperti itu. Oke Mas Dipo, saya rasa cukup. Terima kasih Mas Dipo atas pandangannya terhadap ekonomi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.